Jadi sebenarnya ketika ditanya seperti itu saya juga bingung. Seperti itu, beneran saya juga bingung. Nah, nitrobakter yang tadi saya katakan mendominasi dari air yang ada di kolam ini, sahabat. Nah, sampai di sana mengerti nggak? Pusing kan? Nah, seperti itu. Karena tapi emang ini harus kita pelajarin, sahabat. Meskipun kita petani kecil, tapi sahabat siapa tahu di antara para penonton saya akan ada jadi milik tambak skala besar, siapa tahu ya. Amin ya. Nah, dan kita berikan langsung ke kolamnya, sahabat. Seperti ini, sahabat. Nah, seperti itu. Halo sahabat Bali Organik TV dimanapun sahabat berada. Nah, sore ini aku dapat telur. dapat telur katanya. Ya, tadi direbus ya. Iya. Sampai di mana tadi ya? Nah, sore ini saya akan membahas mengenai kolam terpal tempat saya memelihara ikan nila seperti ini. Dari awal video banyak sahabat yang bertanya, Pak, mengapa kolamnya bisa jernih, Pak? Meskipun hanya memakai itu namanya apa ya, aerator yang ukuran untuk akuarium, dan kadang pun itu mati karena sudah heng-hengan, itu udah rusak itu ya. Jadi kalau kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati seperti itu. Nah, mengapa air kolam ini bisa jernih tanpa harus menggunakan filter seperti itu? Nah, di sini saya akan perlihatkan kepada sahabat bagaimana kondisi air dari kolam terpal ini, sahabat. Jadi saya perlihatkan aja secara langsung. Nah, seperti inilah kondisinya. Airnya cukup bening ya, sahabat. Saya tambahkan tanaman kangkung, kemudian juga ada azolla. Nah, biasanya kalau kita tambahkan kangkung, airnya tuh cenderung agak keruh, sahabat. Karena kangkung itu biasanya masih bawa akar yang ada tanahnya, sahabat. Nah, tapi di sini masih sangat bagus airnya ya, masih sangat jernih. Jadi benar-benar ini seperti kolam yang ada filternya ya, sahabat. Padahal hanya menggunakan aerator kecil ukuran akuarium. Dulu bekas akuarium yang isinya ikan cupang 2 ekor, sahabat. Jadi akuariumnya pun akuarium kecil, akuarium bulat itu. Jadi sebenarnya tidak speknya lah, bukan tepatnya lah di sini saya menggunakan aerator seperti itu, sahabat. Nah, akan tetapi benar-benar ke kolam terpal ini airnya jernih, sahabat, tanpa pernah dikuras ya. Dengan catatan tanpa pernah dikuras selama kurang lebih 4 bulan. Ikan ini di sini nggak pernah dikuras. Nah, seperti apa rahasianya? Nah, apa sebabnya? Nah, kita akan bahas sebentar lagi, sahabat. Nah, sebenarnya ketika banyak orang bertanya, mengapa kolam ini bisa jernih, Pak? Mengapa kolam ini tanpa filter bisa jernih, Pak? Nah, saya sendiri sebenarnya ketika ditanya seperti itu, saya juga bingung. Seperti itu, beneran saya juga bingung. Nah, karena apa? Ini adalah proses yang tidak disengaja. Akan tetapi, bila kita mendapatkan proses yang secara tidak disengaja seperti ini, kemudian kita melihat hasilnya baik, nah ini tugas saya dan tugas sahabat juga untuk belajar. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Dan kemudian, di kemudian hari, kita bisa mengcopy cara seperti ini di tempat yang lain seperti itu. Nah, saya akan buat kolam lagi nanti sekitar 2 minggu dari sekarang saya akan bikin kolam lagi. Nah, saya akan mengcopy persis seperti apa yang saya gunakan pada saat pertama saya membuat kolam ini. Nah, karena apa? Karena setahun lalu ketika saya juga membuat kolam, cara yang saya gunakan juga sama dengan cara yang gunakan sekarang seperti itu. Ada satu hal, sebenarnya ada banyak hal yang sebenarnya kemungkinan menjadi sebab mengapa kolam ini bisa jernih. Nah, yang pertama adalah peran bakteri. Begini, sahabat, ini kemungkinan pertama ya. Saya bukan ilmuwan, saya bukan ahli lab yang bisa meneliti kemudian tahu tentang semua senyawa, bakteri dan lain sebagainya, itu bukan. Tapi saya di sini melihat kemungkinan pertamanya adalah karena bakteri pengurai di dalam kolam ini yang tersedia. Nah, dengan adanya bakteri yang baik ini mengurai senyawa yang berbahaya berupa amonia. Ini awalnya dari kotoran ya. Ikan membuang kotoran, kemudian kotoran itulah yang diurai oleh bakteri. Nah, kotoran ini kan membawa amonia. Nah, ini yang diurai oleh bakteri ini kemudian menjadi senyawa yang tidak berbahaya, bahkan bisa menghasilkan oksigen di air ini, sahabat. Jadi inilah yang kita sebut sebagai biofilter. Sebenarnya istilah ini sudah ada dari dulu ya. Nah, saya mencoba menjelaskan apa yang terjadi sekarang di kolam saya ini, sahabat. Oke, proses biofilter ini juga disebut sebagai proses nitrifikasi, sahabat. Jadi sederhananya begini, sahabat. Nah, proses nitrifikasi ini sebenarnya sederhananya itu
amonia yang berasal dari kotoran si ikan ini dirubah oleh bakteri. Kalau nggak salah namanya bakteri Nitrosomonas ya, Nitrosiminas atau Nitrosomonas, pokoknya begitulah. Itu merubah menjadi nitrit, sahabat. Jadi amonia dirubah oleh bakteri Nitrosomonas ini menjadi nitrit. Nah, kemudian nitrit ini dirubah oleh bakteri Nitrobacter ini menjadi nitrat, seperti itu. Mungkin ini agak berat ya bagi sahabat ya. Begini, jadi nitrat itu tidak berbahaya bagi ikan, juga bagi air, juga bagi tanaman yang tumbuh di bawahnya. Bahkan ini nitrat ini bagus ya untuk tanaman kita, untuk ikan kita, untuk air kita, sahabat. Kemudian, nah, bakteri Nitrobacter ini membutuhkan oksigen di dalam air, sahabat. Otomatis, atau bahasa Inggrisnya automatically, kadar oksigen yang ada di dalam air ini akan semakin tinggi, semakin meningkat, sahabat. Seperti itu. Nah, itu kemungkinan yang terjadi ya, hal pertama yang terjadi seperti itu, sahabat. Nah, lantas muncul pertanyaan lagi ya, Pak, saya kok jernih tapi kehijauan, Pak. Nah, bila air menjadi kehijauan, apalagi sudah pekat, itu kemungkinan nitratnya itu banyak dikonsumsi oleh mikroplankton, sahabat. Jadi banyak plankton. Biasanya para peternak lili malah suka, karena lilinya bisa makan itu plankton seperti itu. Nah, tapi untuk ikan nila yang membutuhkan kadar oksigen yang tinggi, itu bisa merugikan, sahabat. Nah, untuk itu kita harus usahakan bagaimana caranya airnya jernih. Air jernih menandakan bahwa nitrat mayoritas dikonsumsi oleh bakteri seperti itu. Bakteri Nitrobacter yang tadi saya katakan mendominasi dari air yang ada di kolam ini, sahabat. Nah, sampai di sana mengerti nggak? Pusing kan? Nah, seperti itu. Karena tapi emang ini harus kita pelajarin, sahabat. Meskipun kita petani kecil, tapi sahabat, siapa tahu di antara para penonton saya akan ada jadi seorang peternak atau milik tambak skala besar, siapa tahu ya, amin ya. Nah, harus mengetahui bagaimana senyawa-senyawa yang ada di dalam air seperti itu. Itu sebab pertama. Yang kedua, ini saya memberikan ramuan hasil kreasi sendiri ya, sahabat, di kolam ini, sahabat. Jadi kemungkinan itu juga berpengaruh, sahabat. Untuk ramuan ini akan saya praktekkan sebentar lagi ya, sahabat ya. Sebentar lagi saya akan buat, karena ini juga sudah lama saya nggak isikan ramuan tersebut. Biasanya itu saya berikan sekitar 2 bulan sekali, sahabat, seperti itu. Nah, yang ketiga, kemungkinan karena model pakannya, sahabat. Nah, pakan di sini mayoritas bahkan 98% itu menggunakan pakan seperti azolla, kemudian kangkung, paling sering kangkung, sahabat. Seperti itu. Dan kalau ada cacing saya temukan, saya taruh juga di sini, sahabat. Seperti itu. Jadi makanan itu benar-benar makanan yang alami, makanan yang rendah amonia ya, ketika hasil pembuangannya kemungkinan menghasilkan amonia yang lebih rendah dibandingkan memberikan pakan pabrikan seperti itu. Memang dari segi pertumbuhan bobot kita nggak akan bisa bersaing dengan yang diberikan pakan full pabrikan seperti itu. Tapi dari kesehatan dan tingkat kematian, nah ini saya katakan dari awal kolam ini diisi hanya terjadi 1 kematian, yaitu pada hari ketiga atau hari keempat ketika ikan tersebut ditaruh di kolam ini ya. Jadi kemungkinan itu karena mabuk perjalanan lah, anggap seperti itu. Hanya 1 ekor. Nah, kemudian faktor yang keberapa tadi ya? Keempat ya. Yang keempat karena apa ya? Mungkin karena kualitas air juga. Saya menggunakan air dari desa. Desa saya itu ada air dari sumur seperti itu. Itu tanpa adanya kapurit jelasnya ya, kemungkinan ya seperti itu. Juga kemungkinan juga ini karena yang kelima mungkin karena lingkungan, sahabat. Jadi lingkungan kami kangkung tidak pernah dipupuk dengan kimia. Kemudian udara di sekitar sini tidak pernah kena yang namanya pestisida seperti itu. Nah, itu mungkin juga berpengaruh ya, baru kemungkinan, sahabat. Oke, sekarang saya akan ajak sahabat untuk membuat bagaimana cara membuat ramuan yang saya aplikasikan ke kolam ini setiap 2 bulan sekali. Nah, oke ya sahabat, di sini untuk membuat ramuan yang biasanya saya aplikasikan ke dalam kolam ikan nila saya. Di sini ada blender ya. Ada blender seperti ini, kita tambahkan air 1 botol air mineral ukuran tanggung ya.
Ini bukan air mineral ya, ini botolnya aja yang mineral, tapi airnya bisa pakai air sumur biasa. Kalau pakai air pump atau air PDAM itu saya sarankan untuk diendapkan dulu selama 24 jam ya, kemudian baru dipakai. Nah, kemudian kita tambahkan di sini ada segenggam daun pepaya yang muda ya. Daun pepaya muda segenggam saja. Beratnya nggak usah ditakar ya, karena saya nggak pernah takar beratnya. Kita berikan segenggam seperti itu. Nah, kemudian kita tambahkan garam ya sahabat. Nah, garam sekitar setengah sendok makan sampai 1 sendok makan tergantung luasan kolamnya sahabat ya. Nah, untuk adaptasi pertama biasanya gunakan setengah sendok makan saja. Tapi kalau sudah terbiasa seperti yang sudah saya lakukan di kolam saya, bisa 1 sendok makan seperti ini sahabat. Nah, kemudian kita tutup. Dan kemudian kita jalankan mesinnya, kita blender sahabat. Nah, kemudian kita blender, nggak usah sampai hancur banget ya sahabat, cukupnya aja. Nah, kemudian kita bisa sekarang langsung berikan di kolam ikan sahabat. Kita langsung aplikasikan sekarang. Untuk aplikasinya, untuk luasan kolam ini 2x1 seperti ini, jangan semuanya dikasih ya sahabat ya. Ini bisa disimpan di dalam kulkas, bisa disimpan di dalam lemari pendingin untuk pemberian berikutnya sahabat, seperti itu. Nah, kita berikan sebanyak sekitar 150 ya sahabat ya, 150 ml ya, sampai 200 ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira sebanyak ini sekitar 200 ml. Kita campurkan sekarang dengan E4 perikanan dan tambak seperti ini sahabat. Jadi kita campurkan sekarang. Nah, kita campurkan sekarang ya sahabat. Kita campurkan seperti ini. Kemudian kita berikan langsung ke kolamnya sahabat. Seperti ini sahabat. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah disaring sahabat, karena nanti itu daun-daun yang sudah hancur situ akan dimakan oleh ikan nilanya sahabat, seperti itu. Nah, seperti itulah yang saya berikan setiap 2 bulan sekali sahabat. Jadi nggak ribet ya, tidak susah. Nah, ini akan menambah kesehatan dari ikan nila, kemudian nafsu makannya juga bertambah, dan yang paling penting adalah kualitas airnya akan tetap jernih seperti itu. Nah, apakah ini yang membuatnya ataukah karena penjelasan yang tadi saya katakan, saya juga tidak bisa memastikannya 100% sahabat, seperti itu. Nah, oke sahabat, demikian tadi video mengenai cara untuk membuat kolam kita selalu bening ya sahabat. Meskipun cara-cara itu belum bisa saya juga jelaskan secara spesifik dan rinci apa keterhubungannya atau apa penyebab langsung yang membuat kolam saya sampai sebening itu. Perlu penelitian mungkin ya, atau perlu hasil lab atau apalah, pokoknya intinya kalau kita mau tahu penyebab yang sebenarnya seperti itu. Akan tetapi penjelasan yang tadi semoga bisa di-copy paste maksud saya, agar sahabat yang ingin membuat kolam ikan nila bisa meniru cara apa yang saya lakukan tadi, seperti itu sahabat. Oke, jangan lupa untuk selalu menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa besok sahabat.